ributlah makmum mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah. Yang di belakang apa yang ke imam tadi tambah bingung. Apa kena uang subhanallah subhanallah belakang? Ujung-ujung boleh tak nyambung, tidak tahu apa kena orang belakang, boleh sambung balik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bukan lebah. Nah, amun ini boleh balik ke imam. Boleh apa? Boleh ya. Nah, ada orang yang kalau kena balik imam. Ya, memang tak kalau masalah negor tadi, ya kita memang wajib pula negor sapu baik. Kalau salah boleh kita wajib berapa? Jalankan surat wajib, jalankan surat perlu kifayah. Berdoa ini boleh ya. Pak imam batal boleh itu tuh. Boleh ya. Nah, maka dapat usahakan kalau kita sholat berjemaah tu, yang di belakang Pak Imam yang pacak ganti Pak Imam kalau dia batal. Nah, Pak Imam batal, buang angin, yang di belakang maju. Tapi catatan, Pak Imam harus tahu diri. Buang angin, berdempung kentut, minggir. Kedengaran tidak kedengaran. Hari ini mentang tidak kedengaran bertahan. Jangan. Atau kadang-kadang Pak, lagi 3 kali pun. Kata makmum Pak Imam. Lagi 3 kali boleh balik. Kalau tak balik ada juga dia nak. Nah, maka tu saya sampaikan Pak. Diusahakan di belakang Pak Imam tu dia baca yang agak elok dikit. Dia betul tu. Yang agak elok besar dia tes kira-kira Pak Imam batal dia maju. Yang apa masuk pula dia berdua solat tunjuk kira Pak. Subuh tu. Pak Imam apa? Kata Ustaz dia jangan bahasa yang belakang Pak Imam. Jadi ya kita berdua boleh memang. Jadi Pak Imam dia ada 5 makanya ada pintu memang. Ya bukan. Kalau ada 5, 6 atau berapa maju selama apa? Kalau Pak Imam batal, Pak Imam mundur, yang maju yang belakang maju. Ini pun berbahaya. Nah, tapi catatan Pak Imam harus berdiri. Nah, maka saya sampaikan bahwa kalau kita buat masjid depan perlu Pak buat pintu kiri atau kanan pengimaman. Apa gunanya? Kalau Pak Imam batal dia baca melompat kiri kanan. Ya kalau makmum hari ini dikit, kalau banyak, macam mana pula? Boleh batal? Why? Nak lewat ke mana sini? Boleh maju nak mundur minggir, yang di belakang maju. Duduklah yang batal Pak Imam tadi di samping pengimaman tadi. Soalnya kata, tapi dia kalau Pak Imam ni batal sekadar buang angin Pak. Ada kata Pak Imam ni batalnya menceret. Ini kasih Allah ya. Luka mabuk pada jemaah kita. Murah masjid pakai AC ya. Nah, masa itu perlu Pak kita fikirkan juga Pak. Usaha. Nah, kalau saya mati ya insyaAllah ya ayah kita ini yang meninggal masih di bulan Syawal, Atibaku baru selesai kita melaksanakan puasa Ramadan. InsyaAllah kita kembali kemarin kepada fitrah. Babu, enggak balik fitrah babu, enggak balik suci, enggak kalau. Tapi ada syarat babu. Kalau kita nak balik suci, nak balik kata Imam Al-Ghazali seperti bayi yang baru lahir Pak. Pertama kita puasa Ramadan sebulan penuh dilakukan baik. Yang kedua kita tutup melaksanakan fitrah. Nah yang ketiga juga, aku rasa kalau belum boleh balik. Apa babu? Yang ketiga ini kita saling memaafkan. Siapa kita minta maaf? Yang pertama oleh babu, kita minta maaf dengan ayah ibu kita. Jangan kita nyangkut kita sebulan penuh puasa Ramadan kita ungkap lalu. Tidak pernah bakal babu, tidak pernah tidak puasa. Yang wajib, yang sunat kita kata Al-Quran 3 kali khatam, 4 kali khatam. Kalau kita masih bersama dengan mak bak kita, ayah kita sering meneteskan air mata gara-gara kita, tapi itu dia minta maaf. Yang diharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis dikatakan, redha Allah tergantung redha kedua orang tua, berkah Allah tergantung berkah kedua orang tua. Maka babu kita minta maaflah kepada ayah ibu kita. Ada kata mak bak kita meninggal, cukup kita doakan Pak. Yang selanjutnya kepada siapa kita minta maaf, yaitu kepada ayah atau suami dan istri. Nah, Bu ya, boleh Bu minta maaf laki Bu? Alhamdulillah boleh. Nah kemarin Pak Ibu, saya ditanya ibu-ibu ngisi pengajian, Ustaz, yang mana kami minta maaf ke suami ini? Apa perlu kami salami cium tangannya? Kataku itu terserah dengan ibu. Kalau ibu salaman dengan suami dicium silakan. Tapi kami tidak dosa. Contoh. Mas Eno, apa Pak Seno, kita maaf, apa? Kata Ustaz kemarin, kalau kita ini sudah hidup petris, saling maafkan. Nah jadi, langsung baik, salaman, juk, boleh. Kenapa belum selesai dia? Kalau biasa itu. Juk selesai. Atau, ini, Bapak, atau Ayah, apa? Kita minta maaf pada ini, minta maaf pada. Sudah, sempau. Boleh. Tapi kalau cium silakan, tapi jangan yang biasa dilakukan, Pak. Banyak kita nih, Pak, tidak pernah dicium tangan suami. Banyak sholat id sampai ke rumah dicari suami, cuk salaman dicium tangan suami, sujud depan suami.
Terkejut suaminya. Apa kata laki? Ayah. Ngaku-ngaku ini bapaknya. Saya mau kata ngaku. Lah 30 tahun kita nikah. Baru inilah kakek kau sujud daripada aku. Bukan kan ingat kau dah selesai katanya. Hah? Terkejutnya Pak. Nah maka kemarin saya ditanya ibu-ibu. Ustaz, lo mana kamisan apa nenek minta maaf sama suami? Apakah perlu jujur? Saya jawab, Bu, silakan jujur kalau itu tidak jadi bencana. Ya, kalau tidak bencana silakan. Tapi kalau bencana berarti apa? Contoh, dia contoh. Kata istri papa, ngapa? Di papa mama ngapa? Aku minta maaf. Kata Pak Ustaz tadi di Kota Badri kita saling maaf memaafkan. Kata Laskio, kau pukul salah mamaku. Wih, berdoa kata istri. Tapi tak dimaafkan. Apa kata suami jawab? Seberat apapun tetap papa maafkan. Wah, ada pula orang ini. Yang niat kata, yang niat. Ijak tak kata suaminya. Yang niat, woi bukan main. Istri narik nafas, tapi agak berat dia ucapnya. Apa kata istri papa? Sebenarnya papa. Sebenarnya papa. 2 kali sebenarnya belum tembus. Ketiga baru tembus. Papa, sebenarnya duitlah beberapa kali hilang dalam kantong itu sebenarnya papa. Yang maling mama. Kemaling apa kata suaminya? Ya tidak apa-apa kali itu. Duit papa, duit mama, dan duit anak-anak. Tidak apa-apa. Terima kasih ya Bapak. Walau maafkan aku. Iyo, kata saya tidak apa-apa. Tapi lain kali, kalau ngambil duit itu pamit, kata mereka. Jangan tidak pamit, kita ketuyul. Kata lebih ibaratnya. Selesai Bu yang itu 5 menit 10 menit udah itu pulang lagi. Papa aku nak minta maaf yang kedua. Ya apa lagi kata laki. Ini lebih berat dari pertama tadi. Baca dia maaf kata istri. Apa kata suaminya? Seberat apapun mama tetap papa maafkan. Ayah wahai. Hendaknya lah. Ijak lah kata suaminya. Apa kata dia? Kamu ijak lu. Woi kata istrinya papa. Sebenarnya papa belum tembus. 3 kali belum tembus. Pas kelima bang tembus Pak. Beratnya pulau. Apa katanya? Papa, sebenarnya 2 bulan yang lalu mama selingkuh. Tersenyum Pak suaminya. Bukan main ayam. Tidak marah. Senyum suami Pak. Sedikit pun suami tidak marah. Alam kehebat. Dia penuh oleh istri. Papa, terima kasih adalah maaf kalau aku minta maaf. Aku kilap Papa. Aku tidak akan mengulangi Papa. Terima kasih adalah Papa. Katanya. Tapi suami menjawab 2 kali. Tidak apa-apa Mama. Papa pun selingkuh. Nah maka kepada Anda kembali kepada musibah tadi. Ya doakanlah ayanda kita ini. Kapan doanya yang pernah lewat baru? Selesai sholat 5 kali sehari semalam. Sholat kita bukan sekali, bukan 2 kali. 5 kali abad Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salat liduluki syamsi. Illa wasakil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an kana masyhura. Jadi kan sholat. Apabila tergencur matahari, maka ulama sepakat Pak. Sholat zuhur asar. Sholat asar. Apabila berapa malam, maghrib dan isya, jadikan sholat subuh sesuai dan sholat subuh disaksikan oleh para mereka. Nah, maka ini tugas. Selesai pertama tugas anaknya doakan. Yang kedua sudah sampai kepada kata tadi, apabila ada utang almarhum maka sedikit pun tidak membawa utang. Dan yang ketiga, tugas anak-anak yang tentu bersabar dengan ujian Allah SWT. Memang Pak ujian ini ada 2. Atau Allah SWT, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Ujian Allah kedua Pak Bu. Yang pertama ujian Allah yang menimpa kita, yang baik menurut kita, yang buruk menurut kita. 2 itu adalah ujian Allah. Malam ini hadir ayanda kita meninggalkan kita. Ini ujian Allah. Baik menurut Allah, menurut kita adalah buruk. Tapi menurut Allah ini lebih baik Pak. Katanya Pak Atil. Baik insyaAllah kamu kita sayang serta cinta kepada ayanda kita. Tapi Allah lebih sayang kepada almarhum. Nah maka kita dapat menyikap yang buruk. Menurut Allah tidak ada yang buruk. Yang selanjutnya, apa tugas anak-anaknya? Tentu adanya tetap sambung hubungan silaturahmi dari adik-beradik dan keluarga mereka. Dan keluarga adalah termasuk tetangga dan sebagainya. Yang terakhir, tugas kita hadir. Apa tugas kita Pak? Kalau ada yang meninggal, kita datang. Nah,
Mas Eno, ngapa tak bilang? Mas Eno tinggal, aku tidak ada undangan, jangan. Jangan undangan, kita PRW itu berundangan. Yang kedua, kalau ada sakit, datang. Mas Eno apa? Mas Eno sakit, aku tidak ada duit, datang. Jangan nunggu ada duit. Nah, Pak Leo, datang. Nah, datang tidak bawa apa-apa itu sudah menjadi obat. Nah, tapi Pak Bu, kalau kita punya sakit itu kita harus tahu diri. Siapa yang sakit? Kadang-kadang tahu yang sakit bapak-bapak atau mama umur 60 tahun, sakit yang sesak. Sebanyak kita 50 lebih, bertanya gaduh. Jangan. Berbaris. Masih anu, takut penyakit. Nyawa sesak. Yang kedua, masih anu, takut penyakit. Nyawa sesak. Masih banyak di belakang. Dia bertanya gaduh. Asal kolom ke 50 pas kelima, masih anu, takut penyakit. Nyawa sesak. Putus nyawanya. Nah, maka kita harus tahu cukup perwakilan dari Bapak. Lihat, yang apa misalnya ini jauh sesak, apa? Yang bertanya kalau apa? Ya bukan sehat, putus ini kalau. Nah, maka kita harus tahu. Sama dengan ceramah Pak Bu. Nggak tahu yang ujian dewas. Nah, ibu-ibu dan bisa. Jangan kita panjang, cukup batas ini ceramah ya. Mohon maaf kepada ibu ini saya sampaikan. Karena ujian agak keras sedikit. Insya Allah malam besok masih ada, malam besok masih ada. Dan mohon maaf kepada keluarganya, mungkin tidak terlalu panjang atau tidak sampai mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit. Tentu doakan ayah kita bersabar dengan ibu Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang itu secara panjang. Ada pertanyaan Bu, sebelum kita menutup acara ini, kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita awal yang mudah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين آمين وصلى الله وسلم اللهم ربنا كلنا على ذنوبنا والحمد لله رب العالمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك والراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد Bapak Kristus dan Bapak Allah Allah Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.